mandi aja kadang-kadang susah, harus nyari air dulu. Justru kan kalau setiap hujan saya nadangin air terus buat mandi, nyuci piring, nyuci baju. Kalau kemarau ya mau nggak mau, kadang-kadang air sumur. Air sumur kalau lagi bagus, karena airnya hitam bau. Di sini memang minim sih air bersihnya gitu. Jadi mereka kalau ada hujan itu bukannya malah takut kebanjiran apa bukan, jadi malah senang karena dapat air bersih inilah. Dengan adanya prototipe ini kan seperti prototipe ya, bisa mendorong warga berinisiatif untuk memanen air hujan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Apabila dikerjakan secara bersama-sama atau dilakukan bersama-sama, ini akan mendukung konservasi air secara berkelanjutan sehingga mereka nantinya akan lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Paling 2 meteran. Ini mau untuk ini aja, buang air aja. Paling buat cuci kaki ya, buat ini cuci piring ya ini. Cuci piring, cuci baju di sini. Kalau untuk ini mah kalau untuk mandi mah air ledeng, air pikul. Masak juga pakai air ledeng, air pikul juga. Ya kalau air yang bersih itu susah. Paling belinya air gerobakan yang pisukan itu. Kalau letaknya kampung ini memang di sisi pantai ya, sisi laut lah. Di sisi laut itu air bersih itu susah karena waktu dulu ceritanya ya bukannya waktu dulu, waktu tahun 2001 pun masih di sini kami depannya empang semua. Nah di belakang rumah kami ini laut, tadinya ombaknya laut ini, yang belakang sini kena ombaknya laut kami ini. Tahun 2001 sampai tahun berapa itu ada penginian jalan di pembuatan dermaga baru yang itu dermaga 2 itu. Tahun berapa ya itu? Saya kalau kurang lebih ingatnya saya itu tahun 2004 apa tahun berapa itu. Nah, itu baru udah sekarang ini jadi daratan. Semua yang tadinya empang-empang ini sudah menjadi daratan, tapi masih krisis air bersihnya memang masih minim. Kecuali pakai gerobak ya, karena di sini kami punya pelanggan-pelanggan gerobak gitu. Tahu di sana lucu. Kalau di sini mah memang nggak ada air. Air itu dari di apa namanya di tangki-tangki itu kan di penampungan itu, belinya di penampungan. Kalau nggak beli di jerigenan begini, kalau air di sini mah susah. Airnya juga ini kualitasnya selalu jelek. Kalau perharinya sekitar 10 jerigen.
Kalau sebulan kira-kira itu kalau seharinya 5 pikul kali 5 udah 25 ketahuan kan. Itu sekitar 750 itu per bulannya. Lumayan, bukan berat lagi, lain lagi. Baru airnya doang itu. Ini laut dulunya, sampai ke belakang ini laut. Sampai ke sini sekarang udah pemukiman, sudah maju, udah kalau bagi kami gitu, bagi R10 mungkin sudah maju. Nah, ini sumurnya. Yang ada ini sumurnya yang dipakai kalau setiap pagi dan sore digunakan oleh warga kami. Kalau nggak salah tahun 2004 ini, ya tahun 2004 sudah ada ini sumur ini, tahun 2004. Digunakan sama warga kami setiap hari pagi, sore. Kalau pagi itu buat nyuci piring, nyuci piring, nyuci baju. Kalau sore paling nyuci piring aja ini airnya. Ya, karena mau bagaimana lagi sebagai kami pemukiman di pesisir gitu. Kekurangan air bersih, bukannya kekurangan, memang ya minim air bersih, ya inilah airnya. Nah, ini airnya mau diisi. Nah, ini airnya kami isi, kami buat lakukan nih airnya. Sebentar. Sebentar. Nah, ini airnya. Ini hasilnya airnya ya, ini buat nyuci baju, buat nyuci piring sehari-hari ini. Kalau buat masak mereka beli di air yang pikulan itu, air yang gerobagan. Yang satu pikulnya itu 4.000 sampai 5.000 mereka itu. Nah, kalau air ini kan nggak mungkin lah, karena ini paling buat nyuci piring, nyuci baju aja buat ini. Jadi mengurangi ininya kami gitu, mengurangi beban. Nah, ini satu lagi nih, ini sumurnya warga. Mereka untuk ini di dalam sih pakainya pakai sanyo. Ada satu lagi nih, karena hampir semua rumah mempunyai kubangan air, sumur air. Nah, ini airnya. Nah, ini kita lihat, kita dilihat ini airnya nih. Setiap warga kami pasti mempunyai sumur gitu. Ini sumurnya. Oke, ya di sini ya adanya sumur-sumur ini karena buat nyimpenin air ya, mereka ini penampungan airnya pakai blong. Jadi ada aja penyakit malaria, demam berdarah gitu, karena pakai blong sih gitu, pakai blong-blong begini, pakai kopak-kopakan air. Iya, tempatnya bersarangnya nyamuk gitu. Paling kalau lagi musim penyakit ya penyakitnya malaria apa. Memakai ya di sini makan airnya kan susah, jadinya ngambil air sumur. Lumayan air sumur juga bisa buat cuci piring, buat bebenah. Iya, buat apa aja sih, lumayan. Air sumur juga, tapi kan airnya bening, bisa dipakai apa-apa. Kualitas air di sini ya karena di sini kan kalau gali apalagi 1 meter 2 meter, setengah meter pun sudah ada airnya. Iya, setengah meter pun sudah ada airnya. Cuma airnya ya tetap nggak bagus lah, ya namanya kita juga takut ya. Karena di sini kan kita menggali lubangan buat air bersih itu, karena ada yang di sini belum ada got. Ya, kita ini belum ada saluran air. Jadi mereka yang ada yang buang ya untuk bikin MCK-nya di situ. Jadi menggali air ini paling 2 meter 3 meter tetap airnya itu kurang bersih sih. Jadi karena mereka ini warga kami ya terpaksa untuk mengurangi biaya beban kehidupan sehari-hari, ya mereka terpaksa nyuci piringnya ya pakai itulah, nyuci piring, nyuci baju, pakai yang air sumur itu, Mbak.
kalau musim hujan, ya mereka ini warga kami menadakan air hujan gitu yang dari talang-talang. Ya ini contohnya nih. Contohnya ya ini. Kayak mereka ini kalau hujan ya cuma ini sih udah ada yang sebagian udah dipakai buat nyuci baju, ada yang buat masak karena kalau air hujan nih bersih. Kalau kata kita orang sih bersih lah. Mungkin ya kalau kata orang-orang yang lain memang kurang bagus sih. Cuma bagaimana lagi namanya kita kebutuhan setiap harinya ya inilah kita pakai. Ini pakai air hujan. Soalnya sini air susah, harus serba beli. Ini aja ngirit-ngirit pakai air hujan. Sengaja setiap hujan saya tampung. Mandi aja kadang-kadang susah, harus nyari air dulu. Justru kan kalau setiap hujan saya nadangin air terus buat buat apa? Buat mandi, nyuci piring, nyuci baju. Kalau kemarau ya mau nggak mau, kadang-kadang air sumur. Air sumur kalau lagi bagus, karena airnya hitam bau. Asin. Kan dekat dari laut ya, jadi rasanya asin. Di baju juga kadang-kadang ya kurang bersih, agak-agak bau-bau juga gitu. Makanya kenapa saya suka nadangin air hujan itu, ya untuk ini bilas baju, piring, mandi. Ini aja gara-gara mandi air hujan badan saya sakit. Ya. Saya satu hari dibikin ngirit ya. Dibikin ngirit 5 pikul ya. 5 pikul loh untuk 3 hari. Itu dibikin ngirit loh. Soalnya satu pikul kan 5.000. Satu pikul. Kalau 5 pikul berapa? 25. Itu dikalikan 1 bulan. Saya kerja kuli lah. Gaji nggak seberapa. Jadi bilang pasti berat ya. Namanya hidup. Air kan kebutuhan. Mau nggak mau harus dibeli. Kita kan harus minum pakai air, mandi pakai air, semua pakai air. Ya buat berat, kalau mau dirasain pasti berat. Mau gimana, mau teriak-teriak? Kan nggak mungkin. Ya diam aja lah. Bersyukur aja saya. Air bersih ini memang dari awalnya kami ke sini air bersih itu susah ya, bukannya ya susah gitu. Kita ini orang miskin dipaksakan jadi orang kaya gitu. Masalah air ini karena yang 1 pikul itu 5.000 sampai 4.000. Kalau jauh 5.000 ya. Kalau dekat itu ya 4.000, yang gerobaknya dekat itu 4.000. Kalau misal musim kayak sekarang ini musim hujan, jadi kita menadai gitu, pakai blong apa pakai bak dari yang apa namanya yang di asbes itu. Harus dikurangi. Kami juga sangat berterima kasih banyak ke pihak kampus Universitas UI itu. Kami juga sangat-sangat berterima kasih karena kami dikasih bantuan dari UI, dari mahasiswa, terutama dari Mbak Mira. Karena mereka lah yang membantu di wilayah kami ini, di wilayah RW 22 di RT 10 mengadakan air tandon hujan gitu. Itu gede banget, 8.000 ton.
Di sana kami pasang di musola. Kan di sana itu jadi kita enak gitu. Kalau warga yang mana yang mau memerlukan air, tinggal buka kerannya saja. Karena ada pembangunan gitu, jadi tempatnya berantakan gitu. Jadi iya, kita ini di sini ada apa namanya? Ada air tandon hujan ini dari Mbak Mira ini, yang juga sangat berterima kasih sama Mbak Mira karena tercukupnya apa namanya? Terkasihnya istilahnya air tandun hujan ini bisa untuk mencukupi warga-warga kami yang di wilayah RT 10 RW 22. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia program studi ilmu lingkungan, dan saya tesisnya mengenai tentang sistem pemanen air hujan di wilayah pesisir Jakarta, khususnya di permukiman Layan Angke di Jakarta Utara. Saya memilih Muara Angke itu pertama memang di Muara Angke itu sendiri tidak ada sambungan perpipaan air pump untuk mengaliri air bersih ke warga sekitar. Lalu yang kedua, mayoritas warganya itu cenderung memakai sumur dangkal yang sudah terintrusi air laut dan sumur dalam yang notabene-nya sangat tidak aman bagi lingkungan. Hal itu sangat mempengaruhi penurunan muka tanah di Jakarta. Jadi Muara Angke itu justru salah satu daerah penyumbang untuk terjadinya penurunan muka tanah di Jakarta. Ada yang membedakan antara sumur dangkal dengan sumur dalam. Sumur dangkal itu hanya sampai batasannya itu 30 meter. 30 meter itu sebenarnya tidak masalah kalau misalnya warga berkenan untuk mengambil air sampai 30 meter dalamnya. Namun apabila lebih dari 30 meter sampai 100 meter ke dalam tanah, itu sangat berkontribusi penurunan muka tanah. Kalau di sini permasalahannya memang mengebor sumur dangkal itu justru malah terintrusi air laut, jadi airnya malah jadi kotor gitu. Makanya mereka cenderung ya udah kalau misalnya ada pilihan mengebor sumur dalam, mendingan sumur dalam saja, dan itu sangat berbahaya sekali gitu. Karena di sini krisis air bersih dan kita melihat alternatif solusi lain itu adalah ada sumber air baru yang salah satunya itu air hujan, itu sangat potensial sekali untuk dimanfaatkan. Air hujan itu yang memang sebagian besar kalau tidak ada penampungan ini, air itu hanya turun langsung ke drainase dan itu dialirkan langsung ke laut dengan sia-sia gitu dan tidak dimanfaatkan. Memang minim sih air bersihnya gitu. Jadi mereka kalau ada hujan itu bukannya malah takut kebanjiran apa bukan, jadi malah senang karena dapat air bersih inilah. Hasil panen air hujan di Muara Angke, sebenarnya milih di musola itu perjalanannya cukup panjang. Dari forum grup diskusi yang telah kita laksanakan dengan mengundang Pak Muhadi juga dulu, terus Pak RW, Pak Lurah, kami semua menyetujui bahwa dan bersepakat tempat untuk ditaruhnya penyimpanan air hujan ini di fasilitas umum, dan yang memiliki lahan serta memiliki akses ini khususnya di musola RT 10. Jadi kenapa alasannya di musola atau fasilitas umum, biar tidak terjadi kecemburuan sosial yang pertama, lalu yang kedua agar dapat dirawat bersama-sama oleh warga. Kalau sistem penyaringan itu sebenarnya di sistem pemanen air hujan itu terdapat 3 jenis penyaringan. Yang pertama, penyaringan kasarnya itu sudah ada di bawah talang persis. Talang persisnya itu sudah ada dilengkapi dengan saringan kasar. Lalu yang kedua itu ada pipa pembuangan pertama. Pipa pembuangan pertama itu bekerja sebagai filter kedua. Lalu yang ketiga terdapat filter di dalam tangki, yaitu berupa kapas dakron, dan ini harus disesuaikan dengan kondisi kualitas air hujan sebelum masuk ke dalam tangki, dan tentu saja di masing-masing daerah ini sangat berbeda kondisinya. Untuk kualitasnya ini setelah musim hujan saya ambil dan sudah tertampung di tangki penyimpanan itu sendiri, saya cek di lab, kualitasnya sangat baik dan sangat memenuhi baku mutu standar air bersih, sehingga airnya ini sangat layak untuk digunakan untuk
keperluan air bersih, yaitu seperti mandi, berwudu, untuk cuci piring, bersih-bersih rumah, seperti itu. Dari 8 parameter yang dicek itu seperti pH, kesadahan, kekeruhan, semuanya memenuhi baku mutu. Jadi baku mutu standar air bersih dan hanya untuk digunakan sebagai air bersih dan tidak untuk sebagai air minum. Bagaimana kalau musim kemarau? Nah, sekarang kita di sini permasalahannya itu karena mereka rata-rata di sini itu pertama harus membeli air pada saat setahun penuh dan setiap bulannya. Lalu jika mereka tidak membeli air itu mereka menggunakan air yang sudah tercemar atau berkontribusi penurunan muka tanah, justru malah pola pikirnya kita balik gitu. Justru saat musim hujan lah mereka berpotensi untuk men-saving pengeluaran mereka untuk membeli air, seperti itu. Lalu pada saat musim kemarau itu sendiri, harapannya adalah saat penampungan ini dapat menampung air saat musim hujan, mereka dapat menggunakan air itu di bulan-bulan kemarau. Jadi kayak saving air di musim hujan untuk digunakan di bulan kemarau, walaupun tidak 100% bulan kemarau itu dapat tercover. Kayak gitu. Air hujan buat mandi sama buat nyuci, kualitasnya ya bersih lah, orang air dari alam. Kalau musim hujan kan kita kan pakainya air hujan aja, kalau lagi nggak musim hujan ya beli air. Dengan adanya prototipe ini kan seperti prototipe ya, bisa mendorong warga berinisiatif untuk memanen air hujan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Apabila dikerjakan secara bersama-sama atau dilakukan bersama-sama, ini akan mendukung konservasi air secara berkelanjutan sehingga mereka nantinya akan lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Harapannya justru tetap fokus pemerintah untuk menyediakan pelayanan berupa sistem perpipaan menyeluruh dan bergerak cepat untuk melayani seluruh warga di DKI Jakarta. Karena semakin cepat mereka melayani dengan perpipaan, semakin jarang mereka untuk mengebor air tanah dalam, khususnya di pesisir ini.